10. Ada je 10. Oh, 50. Sudah bawa kitabku ini. Ada yang bawa kitab? Ada yang bawa kitab kah? Ya, saya tidak bawa kitabku ini. Saya lupa ditondong tadi. Tahu halaman berapa? Hah? Halaman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Walakin ra'a al-jumhuru wa ma qarrarnahu min adamil jam'i nikahan wa iddatan. Walakin ra'a, akan tetapi ra'a al-jumhur, jumhur berpendapat
huwa ma qarrarnahu, yaitu ma qarrarnahu, pendapat yang kami telah tegaskan sebelumnya. Min adamil jam'i nikahan wa iddatan, berupa tidak bolehnya memadu wanita nikahan wa iddatan dalam kondisi status nikah dan iddah. Jadi sama ya statusnya wanita, apakah dia masih status nikah atau iddah. Bila farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara keduanya. Karena iddah juga masih status nikah. Wa adamu jawazi al-jam'i baina aktsarin min arba'in. Jadi poin berikutnya, tidak boleh memadu atau mempoligami wanita lebih dari 4 orang. Itu tidak boleh. Wa ra'yu jumhuril fuqaha'i. Ini pendapatnya jumhur fuqaha. Walam yukhalifuhum illa man la ya'taddu bi khilafihi inda jama'atil muslimin. Dan lam yukhalifuhum, lam ditambah illa ya, di makna lam ditambah illa, apa artinya? Lam atau la tambah illa di makna hanya. Ya. Jadi lam yahdur illa huwa. Artinya hanya dia yang datang. Ya. Dia lam yahdur tullab, lam yahdirit tullabu illa huwa. Ya. Hanya dia santri yang hadir. Ya. Jadi belum hadir santri-santri kecuali dia. Berarti hanya dia yang hadir. Jadi lam yukhalifuhum
man la ya'taddu bi khilafihi, hanya orang yang tidak ya'taddu menganggap, ya, hanya orang yang tidak menganggap bi khilafihi, ketidaksepakatan mereka, inda jama'ati minal muslimina, dengan sekelompok muslim yang tidak setuju dengan mereka, ya. Jadi hanya orang yang menganggap ketidaksepakatan bi khilaf, artinya menentang, ya, ketidaksepakatan mereka dengan kelompok muslim yang tidak setuju dengan mereka. Artinya yang setuju dengan kelompok muslim itu tidak sependapat dengan itu, ya, tidak berpendapat lain. Wa qad kharaja ulaika asyadzad bi salasati aqwalin, dan mereka yang anomali, ya, yang anomali maksudnya orang yang tidak seperti biasanya, ya, orang yang menyimpang, ya, pendapat yang tidak seperti biasanya. Kharaja bi salasati aqwalin, ya, mengeluarkan 3 pendapat. Awaluha anna ba'dahum ad'a annal islama yubihu ta'adduda ila adadi gairi mahdudin, bahwa sebahagian mereka beranggapan, ya, bahwa Islam membolehkan jumlah istri ila adadi gairi mahdudin, sampai bilangan yang tidak terbatas, ya, iko di bawah, ya, mau 10 mau 20. Jadi jangan heran kalau ada yang sampai istrinya 20, ya, karena memang ada yang pendapat seperti itu, tapi itu adalah syadz, pendapat yang anomali, ya, agak sedikit berbeda dengan pendapat yang lain. Wa za'amu anna qaulahu ta'ala, dan berargumentasi anna qaulahu ta'ala, bahwa firman Allah Ta'ala, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi 2, 3, dan 4, ya.
La yufidu la yufidu taqayyuda bi adadin mahdudin. Tidak menunjukkan batasan jumlah, ya, atau tidak membatasi jumlahnya. Jadi mengatakan kalau mau menikah mau ke 2K, 3K, 4K. Itu tidak menunjukkan bahwa itu dibatasi sampai 4. Ya. Balil ayatu tufidu al-ibahatul mutlaqatu fil adadi. Ya. Tetapi ayat ini menunjukkan permisif mutlak, ya, disebut permisif mutlak, kebolehan tanpa syarat. Permisif mutlak, ya, permisif tanpa syarat, kebolehan tanpa syarat. Ya. Nanti kita lihat alasannya, ya. Apa yang dimaksud permisif atau kebolehan tanpa syarat. Wa anna masna wa thulatha wa ruba'a, dan bahwa 2, 3, dan 4 laisat li ta'yinil adadi, bukanlah menunjukkan bilangan tertentu. Ya. Bal, akan tetapi, hiya kama yaqulu syahsun li syahsin, bahkan ia seperti apa yang dikatakan seseorang kepada orang lain. Yaqulu syahsun li syahsin, dikatakan seseorang kepada orang lain. If'al ma syi'ta, idhab ila suki awil hadiqati. Ya. Lakukanlah yang kamu mau. Ya. If'al ma syi'ta, lakukanlah yang kamu mau. Idhab ila suki awil hadiqati, pergilah ke pasar ataukah ke kebun, kebun, ya, taman, ya. Pergilah ke pasar atau ke taman. Au ishrabil ka'si wahidatan au itsnaini, atau minumlah 1 gelas atau ke 2 gelas. Au salasan atau ke 3 gelas, au arba'an atau 4 gelas. Ya. Maksudnya katanya ayat di atas ini, Tuhan mengatakan kepada kita, fankihu, ya, menikahlah, masyi'tah, berapapun kamu mau ke 2, mau ke 3, mau ke 4. Maksudnya bukan berarti Tuhan mengatakan mau ke menikah 1 saja, 2, 3, dan sampai 4, tetapi Tuhan hanya menyebutkan bahwa mau ke 2, mau ke 3, mau ke 4. Ya, mau ke seterusnya. Makanya dikatakan di situ al-ibahatul mutlaqah, permisif mutlak, kebolehan yang tidak bersyarat. Jadi 4 itu bukan syarat. Fankihu ma ta'aba lakum,
Wanita yang kamu ingini, kalau 10 yang kita ingini. Ya. Jadi bukan katanya nominal yang disebutkan Tuhan di sini menunjukkan batas 4, karena 4 disebutkan Tuhan di sini. Tapi itu adalah kebolehan yang tidak terbatas, tanpa syarat. Ya, mau kau pergi ke pasar, mau kau pergi ke kebun, mau kau minum 2 gelas, mau kau minum 3 gelas, mau kau minum 14 gelas, itu bukan hak Tuhan mengatakan, orang ini mengatakan bahwa hanya 4 gelas saja. Ya. Dan tidak ada alasan kita untuk mengatakan ini tidak logis. Karena ada ulama yang berpendapat seperti itu. Apa alasan kita mengkantar? Dengan argumentasi kita, mereka juga punya argumentasi. Ya. Yang penting mereka meyakini bahwa itulah yang benar. Ya, sama seperti yang pernah saya sampaikan, mengatakan apa itu dalilnya yang membolehkan berbuka di bulan suci Ramadan? Dalam ayat? Hah? Bukan. Anunya, itu yang mengatakan kamu sakit. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jika engkau sakit, maka boleh kamu menggantinya di hari yang lain. Oleh ulama jumhur membatasinya bahwa ya ketika kamu sakit dan ketika kamu berpuasa dan puasamu itu bisa membuat kamu susah sembuh atau menambah sakitmu, baru diperbolehkan berbuka puasa. Tapi oleh sebahagian ulama, ya Ahlul Dhahir kalau tidak salah itu mengatakan tidak. Di situ Tuhan marba, sakit, tidak menyebutkan sakit apa. Yang penting kamu sakit. Ya. Sakit mata kah, sakit gigi kah, sakit kepala kah, yang penting sakit. Tuhan memberikan dispensasi untuk berbuka puasa. Dan ulama Ahlul Dhahir ini melaksanakan. Ya, suatu ketika beliau di bulan suci Ramadan ditemukan oleh santrinya dan mengatakan, kenapa kita berbuka puasa sementara ini adalah bulan suci Ramadan? Apa yang dikatakan oleh beliau? Tangan saya sakit. Coba. Jadi beliau meyakini pendapatnya benar, maka beliau ya melaksanakannya, bukan hanya sekedar wacana. Bukan hanya sekedar ulama dulu mewacanakan, tetapi langsung melaksanakan. Karena itu yang dia yakini kebenaran. Ya. Berani memfatwakan ini kira-kira kalau Ramadan nanti? Ya. Banyak orang mau kawin sampai 10. Mau ji. Jadi suatu ketika nanti kamu dapat pendapat seperti ini, ada memang ya. Kita tidak boleh menafikan pendapat orang lain. Karena kita tidak tahu mana yang benar menurut Tuhan. Karena yang paling tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan adalah hanya Tuhan. Kita tidak tahu hakikat yang dimaksudkan Tuhan. Wa qad haka hadzal qaula Fakhruddin Ar-Razi fi tafsirihi Al-Kabir. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Al-Kabir. Wasummiya min qaulihi man qaluhu wasamma
mangqaluhu, dan dia menamai orang yang berpendapat ini qauman sada, ya, orang-orang yang sia-sia atau orang yang sia-sia, ya. Ai da'iina fi tafkirihim, yang hilang pemikirannya, ya. Da'iina fi tafkirihim, yang hilang pemikirannya, ya. Sampai di situ dulu. Chat satu kali, yang power sebelah sana. Situ. Sudah? Satu kali saja. Muncul nih? Belum? Belum ya? Umur berapa lagi? Tidak ada yang chat. Hah? Umur berapa? Umur 6? Atau habis nih? Ini lagi? Ini lagi? Oh, ini dia. Ya. Untuk wanita ini kah? Wanita ya? Laki-laki ya? Ya, laki-laki. Ciri keenam, laki-laki yang menjadi idola ya, idola kan? Kaum wanita adalah laki-laki yang hormat dan patuh pada ibunya. Kenapa ibu di sini? Karena istri itu adalah seorang ibu, seorang wanita. Ya. Bagaimana mungkin slogannya engkau adalah segala-galanya bisa terwujud ketika orang yang paling berjasa dalam hidupnya saja dia tidak bisa hormati. Ya. Mungkin dia masih menghargaimu karena Anda masih dia butuhkan.
Tetapi ketika dia merasa Anda sudah membebaninya, maka Anda akan disingkirkan dalam hidupnya. Ya. Seberapa besar jasamu kepada suamimu dibandingkan jasa ibunya kepada dirinya? Tetapi apa yang dia lakukan kepada ibunya? Dia tidak menghormatinya, tidak patuh kepadanya, maka yakinlah bahwa kalian juga akan mendapat giliran sama seperti ibunya itu. Maka ketika ingin mengetahui seorang laki-laki apakah dia akan memperlakukan saya dengan baik, maka tanyalah orang-orang yang dekat dengan ibunya, bagaimana cara laki-laki ini memperlakukan ibunya di masa tuanya. Apakah ibunya dia posisikan sebagai seorang ratu, ataukah dia memposisikan ibunya sebagai pembantu? Ya. Karena ini fenomena juga saat sekarang ini. Banyak orang tua yang menjadikan ibu dan bapaknya, dalam hal ini cucu dari anak-anaknya, sebagai pengasuh. Banyak begitu ya. Alasannya dia tidak punya waktu mengurus anaknya, maka dijadikanlah neneknya, dalam hal ini ibunya sendiri, sebagai baby sisternya. Ya, terkecuali kalau memang ibumu ataukah ayahmu meminta dia, nanti saya suka mengasuh anak-anak, tidak masalah. Tapi ketika kita yang menawarkan kepada mereka, ya mau tidak mau, seorang nenek, seorang kakek pasti akan menerima. Tetapi apakah itu tidak membebani dia? Dengan alasan pekerjaan dunia, kita menjadikan ibu kita, bapak kita sebagai baby sisternya. Ini perlu dikaji. Ya, wanita-wanita karir kan begitu. Ya, daripada mengeluarkan dana ke orang lain, dia panggil mamanya, dia panggil ya orang tuanya untuk datang ke rumahnya dengan tujuan mengasuh anaknya. Ya. Oke, lanjutnya. Mengayomi. Walaupun wanita nampak lembut, tetapi banyak laki-laki yang takut berdiri tegap di hadapan seorang wanita. Ya. Wanita yang paling dihormati dan ditakuti, dalam tanda kutip, ditakuti wanita adalah laki-laki yang bisa melindunginya. Ya. Kan ada juga itu laki-laki, ketika ada masalahnya istrinya, ada penagih hutang, keluar aku dulu, ada penagih hutangnya. Karena dia tahu kalau wanita yang hadapi sudah habis kok itu kalau wanita. Ya. Baru Ki bilang, saya mau, apa kamu ini sudah minggu lalu datang lagi. Dikasih aja gitu kalau ada uang tak. Bagaimanapun jagonya seorang laki-laki, kalau perempuan yang hadapi masalah beginian, wah angkat tangan. Kita laki-laki kan tidak mau ribut. Ya. Saya kasih tanda kutip di sini, ditakuti, takut kehilangan dia. Laki-laki yang mana itu? Laki-laki yang bisa melindungi dirinya. Ya. Karena wanita sangat mengharapkan seorang laki-laki yang bisa mengayomi, bisa melindungi seorang wanita. Maka semarah apapun kamu kepada istrimu, maka jangan sampai ini tangan jatuh mengenai dia. Jangan sampai.
Kalau kamu marah, dinding saja hantam. Biar jebol itu dinding, yang penting jangan istrimu yang kena. Ya. Jadi sekali kamu kena istrimu, maka akan terulang berikutnya. Harus ditahan ini tangan. Lebih baik tinggalkan tempat, ya. Apapun yang kamu lakukan, yang jelas kamu jangan sampai melampiaskan marahmu itu kepada istrimu. Ya, walaupun dalam agama kita menyebutkan pukullah apanya? Kakinya ya. Ya. Jangan sampai kau menempeleng, tetapi jangan sampai kena, jangan sampai jatuh tangan kalau bisa. Ya. Karena itu lukanya sangat dalam. Ya. Oke. Masuk ke yang satu. Ini dia. Ini nomor berapa kalau ini? Sudah ini ya. Sudah ini juga. Sudah ini. Sudah? Belum? Hah? Sudah? Ini sudah? Ya, sampai nomor berapa? Hah? Ini Mi? Ya. Selanjutnya wanita yang memiliki pesona yang kuat terhadap seorang laki-laki, yakni wanita yang sudah nyaman terhadap dirinya dan terus berproses untuk menjadi lebih baik tiap hari. Ya. Makanya wanita itu tidak boleh ketinggalan zaman. Dia mesti update informasi-informasi terkini, baik itu makanan, baik itu fashion, baik itu apa semua. Dia tipe wanita yang terus menggali potensi dan kualitas yang ada pada dirinya. Dan ini adalah alasan kuat kenapa wanita seperti ini selalu mempesona. Ya. Jadi dia memiliki wawasan untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang tidak jadul. Ya. Orang-orang berbicara tentang ini dia tahu juga. Orang berbicara tentang ini dia tahu, berbicara tentang itu dia tahu. Dan dia bisa dan mampu, ya. Makanya jangan berhenti belajar setelah menikah. Belajar terus. Apakah lewat medsos. Jadi medsos itu dimanfaatkan positifnya. Atau membeli buku-buku dan seterusnya. Atau bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu, ya, tentang apa saja, ya, terutama tentang keluarga, bagaimana mempertahankan hidup, mempertahankan keutuhan rumah tangga dan seterusnya. Selanjutnya, wanita yang mau menghargai orang lain, mau berteman dan belajar dari siapapun. Ya. Wanita yang bisa menghargai dirinya akan lebih mudah menghargai orang lain. Ya. Lebih dari itu, dia memahami bahwa perbedaan itu adalah hal yang lumrah yang terkadang tidak perlu diperdebatkan. Ya. Jadi wanita dewasa itu, ya, ini salah satu cirinya tidak suka berdebat. Ya. Inilah yang membuatnya mudah berteman dan belajar kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Ya. Lebih menghormati orang. Ya. Selanjutnya, wanita yang percaya diri. Ya, wanita yang percaya diri sudah tidak usah diragukan lagi pesonanya di mata para pria dewasa. Ya. Jadi anakku ini yang calon istri,
ya, atau kalau sudah jadi istri nanti harus percaya diri bahwa dia tidak mungkin memilih saya kalau saya tidak memiliki nilai plus di matanya. Ya. Makanya anak-anakku untuk menambah pesona itu, kita harus selalu menggali potensi diri kita, atas dasar apa pasangan kita tertarik kepada kita. Ya, itu diperkuat. Karena tidak ada wanita lain yang menyamai pesona itu selain dirimu. Itu tidak ada. Karena Tuhan hanya memberikan pesona itu kepadamu untuk dia. Ya. Jadi jangan minder ketika ada orang yang terlalu cantik, belum tentu suamimu tertarik sama dia. Ya, karena kadang ya kita yang muka pas-pasan ini minder juga dengan wanita yang cantik sekali, ya pasti tidak akan tertarik. Ya cantik sih cantik, tapi tidak menarik bagi kita karena menakutkan, ya buat kita itu menakutkan, ya. Jadi perkuat. Makanya tanya nanti suamimu, apa yang membuat kamu tertarik kepada saya? Itu perkuat itu. Wanita yang memperlakukan orang spesialnya sebagai orang spesial. Ya. Kadang seorang wanita, ya terutama wanita karir, lebih memperdulikan teman karirnya, apa bukan ya, memanjakan dan lebih menghormati ketimbang pasangannya. Ya. Kadang dia SMS-an, ber-WA-an, chat-chatan di saat di rumah. Setelah itu dia hapus dan seterusnya, dengan alasan bahwa saya menghormati dia karena dia adalah teman saya di kantor, dia adalah pimpinan saya di kantor. Tetapi ada orang spesial yang harus kamu lebih hormati dari itu, karena dialah yang memperhatikan hidupmu lebih dari yang kamu hormati tadi. Ya. Wanita yang pandai memanjakan perasaan laki-lakinya adalah wanita yang sangat diimpikan oleh kebanyakan laki-laki. Karena laki-laki itu punya ego, dan yang lebih diharapkan untuk memanjakan egonya itu adalah istrinya atau pasangannya. Ya. Di mata, lanjut itu tadi ya. Kebanyakan laki-laki di mata dan di hatinya sangat nampak bahwa hanya laki-lakinya yang teristimewa. Itu harus ditunjukkan. Bahwa ketika kamu ditelepon oleh seseorang dan suamimu datang, atau melakukan aktivitas lain dan suamimu datang, maka hentikan semua. Jadi aksi-aksi inilah yang memberikan kesan kepada pasangan kita bahwa saya memang orang yang paling spesial. Jangan dimunculkan di dalam benak dia bahwa ada laki-laki yang lebih spesial atau menghampiri dia sebagai orang yang istimewa, siapapun dia. Tidak boleh. Ini teman lama saya, ini teman sepermainan saya dulu. Tidak boleh. Kita harus jaga jarak dengan orang-orang yang bisa menimbulkan kesan kepada suami kita bahwa dia pernah spesial, atau masih spesial, atau akan saya spesialkan. Itu harus dihilangkan di dalam diri seorang suami. Wanita yang menempatkan pasangannya sebagai penguatnya. Sekuat apapun seorang wanita, dia tidak boleh menyimpan bebannya sendiri atau membagikannya kecuali hanya kepada pasangannya. Jadi curhat itu tidak boleh kepada selain suami, tidak boleh. Karena akan timbul kesan kepada seorang suami bahwa saya tidak diandalkan untuk menyelesaikan problemnya. Jadi jangan bilang, membebani suami saya nanti. Lebih baik saya curhat kepada teman-teman saya. Itu tidak boleh. Ya.
Walaupun hal ini kelihatannya membebani seorang laki-laki, tetapi pada hakikatnya dia telah menyanjungnya dengan memposisikannya sebagai malaikat penolongnya. Seorang laki-laki itu bangga ketika pasangannya meminta tolong kepadanya untuk menyelesaikan masalahnya. Makanya biasa itu laki-laki kalau lagi PDKT, apa masalahmu? Nanti saya bantu. Ya. Ketika kamu menyampaikan, jadi ketika ada seorang wanita yang sering menyampaikan problemnya kepada kita, sebenarnya dia ingin mengatakan kepadamu bahwa saya ingin kamu menjadi malaikat penolong saya. Adakah wanita seperti itu sama kamu? Ada. Itu isyarat kuat bahwa dia ingin menjadi malaikat penolong. Nah, ketika kamu ingin menjadikan seorang laki-laki tertarik kepadamu, beri dia beban. Itu isyarat kepada dia bahwa kamu menghormati. Ini sanjungan yang sangat super terhadap batin seorang laki-laki. Jadi cara menyanjungnya memberi beban, bukan menghilangkan bebannya. Berbeda dengan seorang wanita. Kita harus berupaya melindunginya, menghilangkan bebannya, tapi laki-laki suka diberi beban. Maka untuk menyanjung laki-laki, beri dia beban. Ada mobilku di situ mau diangkat ya, sini. Kira tidak bisa kan? Dia merasa diri diperlakukan sebagai orang hebat, dan itu sanjungan yang sangat luar biasa kepada seorang laki-laki. Jadi ini syarat bagi laki-laki ya. Ada yang selalu minta tolong, curhat kepadamu, ya ingin menjadi kamu laki-laki super itu. Ya sampai di situ dulu. Allahu a'lam. Mari kita sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta. Allahumma la tada' lana damban illa ghafarta wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati fi harida wa lana fiha salah illa qadaitahu wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.